Ya Tuhan, ketika kami beranjak dewasa, banyak kali kami sudah kehilangan kemampuan untuk mengagumkan hal-hal yang sepantasnya dikagumi. Kadang malah sebaliknya kami kagum pada hal-hal yang secara nilai spiritual tidak terlalu penting untuk dikagumi. Kembalikanlah di dalam diri kami roh seperti kepolosan seorang anak-anak. Dan istimewa ketika kami mendalami kasih-Mu, kami boleh senantiasa dipenuhi dengan rasa kagum yang tak pernah berkesudahan. Betapa mungkin Engkau sendiri sumber hidup harus mengalami kematian. Bagaimana mungkin Engkau sendiri Allah, Engkau harus terkulai dan menghembuskan nafas-Mu yang terakhir di kayu salib. Dan semua itu gara-gara dan untuk kami, orang-orang berdosa. Di minggu-minggu sebelum kami merayakan Paskah-Mu, buatlah kami bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih-Mu dan memberikan respons yang sewajarnya kepada kasih-Mu itu Tuhan. Kami hendak merenungkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami, dan buatlah kami memiliki hati yang lembut dan menerima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita hendak mengikuti dua bagian pembacaan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 16 yang pertama, dan kemudian dari Roma pasal 5. Saya yakin semua sudah diberikan tanda dengan pembatas di dalam Alkitab yang dibagikan kepada saudara. Marilah kita membuka terlebih dahulu di 1 Korintus pasal 16 ayat ke-22. Saya bacakan buat kita sekalian. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Dan kemudian Roma pasal 5 ayat 6 sampai dengan yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. Roma pasal 5 ayat 6 sampai dengan ke-8. Semua yang ada Alkitab bahasa Indonesia membaca bersama-sama dengan saya dengan serempak dan kompak. Ayat 6 kita mulai. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia saudara dan saya yang mendengar, yang mengerti, dan yang melaksanakan yang sudah diberikan kepada kita. Amin. Ayat emas untuk khotbah sore hari ini adalah ayat dari 1 Korintus pasal 16 tadi. Sebuah ayat yang keras dan ucapan Paulus yang mengejutkan. Firman Tuhan berkata, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Saudara-saudara, ucapan Paulus yang keras dan mengejutkan ini seakan-akan kontradiksi dengan nasihatnya sendiri. Di dalam Roma pasal 12 ayat 14, Paulus menulis kepada jemaat di Roma, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Jadi dalam Roma pasal 12, Paulus menasihati supaya kita jangan mengutuk, melainkan memberkati. Tetapi mengapa di dalam penutup surat yang pertama kepada jemaat di Korintus, ketika dia memberikan salam akhir, bagian ayat emas ini terdapat dalam
kelompok salam Rasul Paulus sebagai penutur suratnya. Mengapa di dalam bagian tersebut dia justru mengatakan siapa yang tidak mengasihi Tuhan terkutuklah dia. Saudara-saudara, apa maksud ayat ini? Kalau kita perhatikan di 1 Korintus pasal 16 ayat 22, Rasul Paulus bukan mengutuk, tapi dia memberitahukan sebuah kondisi. Dan kondisi itu merupakan konsekuensi yang pasti dari hanya dua alternatif saja. Yang saya maksudkan dua alternatif saja itu adalah bahwa di dalam Alkitab seringkali Allah itu hanya membagi dua pihak dan memberikan hanya dua alternatif. Dia berbicara mengenai jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Nggak ada jalan yang nanggung, nggak lebar, nggak sempit. Dia berbicara mengenai kelompok domba dan kelompok kambing. Dia berbicara mengenai terang dan gelap. Hanya ada dua tempat merupakan terminal akhir, yaitu surga dan neraka. Demikian juga ketika Allah berbicara mengenai berkat, maka alternatif yang lain adalah kutuk. Ketika Allah memberikan pesan akhir melalui Musa kepada umat Israel sebelum masuk ke Kanaan, Allah memerintahkan kepada Musa untuk menuliskan satu kelompok mengenai berkat. Jikalau engkau memperhatikan firman-Ku dan memelihara perintah-perintah-Ku, maka diberkatilah engkau. Lalu sederet berkat. Tetapi bagian yang lain berikutnya adalah kelompok mengenai kutuk ketika umat Allah tidak menempatkan diri di bagian yang mendapatkan berkat. Jadi Paulus sedang menjelaskan mengenai kondisi dari dua alternatif itu. Di dalam surat Efesus pasal yang ke-6 ayat ke-24, juga di kelompok salam penutup surat kirimannya kepada jemaat Efesus, Rasul Paulus menulis demikian: kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Jelas, saudara, ini adalah sebuah kondisi dari satu alternatif. Di dalam versi NIV, di sana dituliskan, grace to all who love our Lord Jesus Christ with an undying love. Kalau orang mengasihi Yesus Kristus, Sang Tuhan, dengan kasih yang tidak berkesudahan, dengan kasih yang tidak binasa, maka anugerah menyertai orang seperti itu. Jadi dalam surat Efesus, Paulus tidak membicarakan alternatif yang lain, yang satunya. Tetapi di surat Korintus, dia memberitahukan sisi lain dari kalau orang tidak mengasihi Tuhan Yesus. Saudara, marilah kita melihat kebenaran firman Tuhan tentang keniscayaan yang mutlak, tentang sebuah konsekuensi yang sangat logis. Mengapa Paulus bisa dengan mantap dan yakin, dengan lugas dan belak-belakan berkata, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Sengaja kita memilihkan pada sore hari ini bagian firman Tuhan dari tulisan Rasul Paulus yang lain, yaitu Roma pasal 5. Di situ Paulus menjelaskan mengenai kasih yang agung dan mengagumkan. Bahwa Allah mengasihi kita dengan mengirimkan Kristus untuk mati ganti saudara dan saya, yaitu ketika kita masih berdosa. Ini adalah kasih yang luar biasa. Apakah kita pernah sungguh-sungguh meresapi, menghayati sampai dalam bahwa kasih ini sangat ajaib sekali. Waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka. Dan dia mati buat kita ketika kita masih berdosa. Saudara, saya mau mengajak kita memahami kasih yang dalam ini dengan membayangkan seperti ini.
Siapakah di antara kita yang bersedia melakukan sesuatu kebaikan untuk orang-orang yang tidak kita kenal? Untuk orang yang bukan sanak, bukan saudara. Untuk orang-orang yang tidak pernah melakukan kebaikan apapun buat kita. Apa saudara mau dan bisa melakukan kebaikan untuk orang-orang yang tidak kita kenal? Coba bayangkan begini. Misalnya pagi-pagi buta, pukul 5 pagi, dingin sekali di Fremont. Saudara pergi ke Paseo Padre, ya, oke. Lalu kalau saya tidak salah habis Walnut di sebelah kanan ada gedung pengadilan. Kalau saudara tidak percaya, setiap pagi saudara pergi ke sana atau salah satu pagi hari jam 5 pagi, jam 5.30 saudara lewat sana, sudah panjang antrian orang yang mau masuk ke dalam court. Kemungkinan besar dari sepanjang antrian itu barangkali belum tentu ada satu orang yang kita kenal. Oke, sekarang kita bayangkan di sebuah pagi yang dingin, saudara pergi ke depan halaman gedung pengadilan di Fremont dan melihat banyak orang yang antri untuk masuk ke court untuk berbagai kasus hukum. Lalu bayangkan kalau saudara menawarkan diri kepada salah seorang yang antri di sana, lalu katakan, ngapain kamu antri pagi-pagi? Pulang sana, loh, saya ada keperluan masuk, kalau saya nggak antri. Setiap hari itu jatahnya tertentu, cuma sejumlah tertentu saja. Kalau saya tidak salah, untuk urusan pelanggaran lalu lintas cuma 50, katakan. Orang ke 51 tidak bakal diterima hari itu. Jadi kalau tidak ngantri, datang juga percuma. Ngantri pun belum tentu masuk kalau sudah lebih dari jatah atau kuota hari itu. Kalau kita menawarkan diri kepada salah seorang, kamu pulang dari sana. Loh, maksudmu apa? Saya gantikan kamu ngantri di sini. Oke. Lalu maksudmu apa? Nanti aku yang mewakili kasusmu. Aku akan membayar dendam yang harusnya kamu bayar, dan kalau kamu harus menanggung masuk tahanan, aku yang gantikan kamu masuk tahanan. Apakah ada dari saudara atau saya mau melakukan itu? Nonsense. Gak mungkin lah. Oke. Apa gila kita mau menggantikan orang lain yang kita gak kenal, ngantri lalu mewakili semua tanggung jawab dia? Atau supaya lebih bersah, bagaimana kalau kita putar balik alur ceritanya seperti ini? Sekarang giliran Anda atau saya yang sedang ngantri di ruang tunggu dokter. Dan sinar wajah kita itu tempatkan diri kita masing-masing di posisi ini. Pucat pasi, kekuning-kuningan, bukan kemilau emas kuningnya, tapi kuning penyakitan. Mungkin karena liver kita yang sudah rusak, atau kedua ginjal sudah gagal berfungsi, atau kita di sana napas sesak karena jantung kita yang sudah sekarat. Saudara, hidup kita sudah sisa menghitung hari, alias tidak ada harapan, tidak ada masa depan. Lalu di ruang tunggu dokter yang banyak pasien itu, ada seseorang masuk, kita tidak kenal dia, tapi dia menyapa Anda atau menyapa saya. Orang itu bukan sanak, bukan saudara kita. Kita tidak pernah berjumpa dia, boro-boro kenal dia. Tapi mengagetkan sekali, dia menawarkan diri untuk menjadi donor Anda atau donor saya. Dia bicara kemudian dengan resepsionis di kantor dokter tersebut. Dia mengatur segala prosedur, dia mengisi segala macam formulir, lalu benar-benar dia melakoni proses untuk mendonorkan dirinya bagi saudara atau saya yang penyakitan ini. Karuan saja setelah dia mendonorkan organ penting yang kita butuhkan, dianya mati, tapi saya atau saudara memperoleh hidup yang orang Jawa bilang nyawa balen. Mestinya sudah hilang nyawanya, tapi bisa balik lagi. Kita mendapat hidup baru, hidup yang kedua kali. Permisi tanya, saudara.
bila kita sungguh mengalami keadaan seperti itu? Mungkinkah kita melupakan jasa orang itu? Bagaimanakah perasaan Anda terhadap dia? Bagaimanakah perhatianmu terhadap keluarganya yang dia tinggalkan? Mungkin dia meninggalkan seorang janda dengan sekian anak. Bagaimanakah kepedulian saudara terhadap semua urusan yang berkaitan dengan almarhum donor Anda itu? Apakah Anda tidak menawarkan diri untuk melakukan apa saja demi membalas budinya? Bagaimana saudara? Jawablah dalam hatimu. Jawab saudara. Sekarang apakah saudara mengerti mengapa Rasul Paulus dengan lugas berkata, jikalau ada orang yang tidak mengasihi Tuhan Yesus Kristus, terkutuklah orang itu. Sebab mengapa? Sangat logis. Dalam bagian lain Paulus menjelaskan apa yang dia yang bernama Yesus Kristus itu lakukan untuk setiap orang. Tuhan Yesus mati bukan untuk secara kolektif semua orang, tetapi sesungguhnya dia mati untuk setiap orang, untuk every single person. Agustinus, seorang bapak gereja yang terkenal, sudah berulang kali saya meneliti riwayat dari hidupnya yang bejat dan rusak, dia bertobat. Lalu dia menulis banyak buku teologi. Di dalam salah satu bukunya, dia menulis, dia sangat yakin, jikalau di dalam dunia ini semua manusia yang lain itu sudah beres hidupnya, bahkan tidak perlu penebusan, tetap Tuhan Yesus Kristus akan turun hanya untuk satu orang yang namanya Agustinus. Dia mati untuk saudara pribadi dan saya juga. Dan dia mati buat kita, bukan karena kita sudah berjasa kepadanya, bukan karena kita termasuk salah satu anggota grup angklung di Grace Community, bukan karena kita menjadi usher di dalam kebaktian Grace Community, bukan karena kita menjadi meal provider yang rajin dan setia, setiap minggu bergiliran masak, bawa potluck. Bukan karena kita memberikan perpuluhan kita dengan setia. Bukan, saudara-saudara. Sebab firman Tuhan dengan jelas mengatakan, dia mati ketika kita masih menjadi orang yang durhaka terhadap Allah. Dia mati ketika kita masih berkanjang dan menikmati dosa kita. Dia mati untuk saya dan saudara ketika saya dan saudara masih belum kenal dan boro-boro peduli kepada dia. Dia sudah mati buat kita. Sebab saya lahir di tahun 1949, dia mati pada tahun 4 sebelum Kristus. Atau 2000 tahun yang lalu, dia sudah mati. Dan waktu itu dia sudah mati, termasuk untuk saya dan untuk Anda yang lahir jauh kemudian hari belakangan. Dan ketika kita belum peduli kepadanya, dia sudah mati. Sebab kebutuhan kita yang terdalam adalah mengganti jantung kita yang sudah rusak karena dosa. Hidup kita sudah jelas terminalnya, yaitu kebinasaan. Kalau dia tidak memberikan, dia tidak mendonorkan jantungnya yang suci murni tanpa cacat celah itu, menggantikan kita masing-masing, bagaimana mungkin kita bisa memiliki hidup yang kedua kali? Apakah mungkin masih ada orang yang tidak mengasihi Tuhan Yesus? Tapi kita tahu ada orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan Yesus. Mengapa orang tidak mengasihi Tuhan Yesus? Ketika saya menyiapkan naskah ini, saya berpikir ada beberapa kemungkinan, mungkin 3 atau 4 kemungkinan
orang tidak mengasihi Tuhan Yesus? Penyebab yang pertama, orang tidak mengasihi Tuhan Yesus karena mereka tidak tahu menahu tentang Tuhan Yesus. Mereka tidak pernah mendengar tentang Yesus Kristus yang dilahirkan dari perawan Maria. Mereka tidak pernah mendengar tentang kisah Injil. Jelas orang seperti itu tidak mungkin mengasihi Tuhan Yesus. Ada seorang pelukis. Dia melukis Tuhan Yesus yang tergantung di kayu salib. Dan untuk cerita itu dia melukis Tuhan Yesus dan dia membutuhkan model. Dia mencari orang yang cocok, lalu dia mendapatkan seorang pria sebagai model. Dan ketika pria itu sedang dilukis oleh artis ini, pria itu melihat di ruangan tersebut ada lukisan di dinding Tuhan Yesus terkulai di kayu salib. Lalu orang ini, si model, seorang Rusia yang ateis, yang bukan cuma tidak mengenal Allah, tidak percaya ada Allah. Dia bertanya, siapa itu orang yang tergantung di kayu salib? Lalu si artis ini menjelaskan kisah yang saudara dan saya sudah ratusan kali mendengar, baik sekitar hari raya Paskah maupun sepanjang kebaktian tahunan di gereja-gereja. Tapi buat si model, itu adalah kisah yang pertama kali dia dengar. Lalu dia berdiri dari kursinya. Dia berkata, kalau orang ini betul seperti yang Tuhan katakan, biasanya menanggung sengsara seperti ini, bukan karena salah dosanya, tetapi untuk ganti orang-orang yang celaka, orang-orang jahat, dan orang-orang yang rusak, maka orang seperti ini patut dihormati dan dikasihi. Saudara lihat, dia tidak kenal Tuhan Yesus, maka dia tidak mengasihi Tuhan Yesus. Tapi begitu dia dengar tentang Tuhan Yesus, dia bisa menyimpulkan sebuah kesimpulan yang sangat logis sekali, bahwa tidak orang seperti itu harus dikasihi dan dihormati. Dan itu keluar dari mulut seorang ateis. Jadi orang tidak mengasihi Tuhan Yesus kemungkinan pertama adalah karena dia tidak tahu menahu tentang Tuhan Yesus. Yang kedua, atau dia sudah tahu, dia pernah dengar Injil, bahkan mungkin berulang kali, tapi dia tidak percaya. Maka dia tidak mungkin mengasihi Tuhan Yesus, karena dia tidak percaya. Kita tidak tergolong pada orang yang pertama dan yang kedua. Masih ada kemungkinan yang lain. Kemungkinan yang ketiga adalah kita sudah tahu, kita sudah mendengar, tapi yang bersangkutan ini tidak merasa dirinya terlalu butuh penebusan Tuhan Yesus. Dia tentang dosa, saya berdosa. Mana ada sih orang yang tidak berdosa, tapi enggak parah dosa saya. Dosa saya, apa sih dosa saya? Saya tidak bunuh orang, saya tidak berbuat korupsi, saya tidak menjahati orang lain, saya tidak menipu orang. Ya sekali dua berbohong, tapi saya juga tidak merugikan orang. Dia tidak merasa dosa terlalu berat. Dia tidak mengerti betapa dahsyatnya dosa. Dia tidak mengerti makna dosa yang sebenar-benarnya. Di dalam rangkaian kelas katekisasi untuk anak-anak muda, di hari pertama saya menjelaskan mengenai dosa. Sebab buat apa orang percaya kepada Tuhan Yesus kalau dia tidak mengerti dan dia tidak percaya atau dia tidak merasa bahwa dirinya sangat berdosa? Sebab Tuhan Yesus datang, Tuhan berkatakan, aku datang bukan untuk mencari orang benar, tapi untuk mencari dan menyelamatkan orang berdosa. Orang sehat tidak perlu dokter, hanya orang sakit memerlukan tabib. Kalau orang tidak merasa bahwa dia sakit, buat apa dia butuh dokter? Dan artinya buat apa dia butuh Tuhan Yesus? Maka kepada anak-anak muda kita itu, yang pertama saya jelaskan mengenai dosa.
Sebab anak-anak kita itu anak baik-baik. Mereka rajin bersekolah, hasil studi mereka bisa kita banggakan. Mereka tidak mengucapkan kata-kata sumpah serapah. At least sepanjang kita tahu dia tidak ikut-ikutan ngomong-ngomong yang kotor, ya kan? Mereka anak baik-baik. Buat apa mereka harus menerima baptis dan mengaku percaya? Nanti akhirnya jadi orang Kristen setengah-setengah. Kalau dia tidak sadar, maknanya makna dosa. Maka hari itu saya menjelaskan tentang dosa. Hari ini saya jelaskan secara singkat saja dalam khotbah sebab bukan topiknya mengenai dosa. Dosa sebetulnya bukan cuma bentuk-bentuk perbuatan-perbuatan yang mesum dan yang gak karu-karuan. Tapi dosa sebetulnya sesuatu yang laten di dalam diri kita dan parah keadaannya. Dan Tuhan sangat benci jikalau kita ada dalam kondisi tersebut. Berdasarkan penjelasan Søren Kierkegaard, dia seorang filsuf dari Denmark dan seorang teolog. Kierkegaard menjelaskan berdasarkan hukum yang pertama dari Ten Commandments. Apa itu hukum yang pertama dari 10 hukum? Ada ilah lain ya. Jangan ada padamu ilah lain di hadapan hadiratku. You shall have no other gods before me. Dan Kierkegaard menjelaskan bahwa dosa itu bukan hanya melakukan hal-hal yang jahat, tetapi justru juga bisa melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan, bukan hal-hal yang berdosa dalam bentuk kotor dan sebagainya, tetapi demi untuk yang bukan Allah. Kita menempatkan sesuatu yang baik di posisi yang pertama, menggantikan Allah. Misalnya kita bekerja dengan rajin, menjadi ayah dan suami yang bertanggung jawab, pagi-hari berangkat kerja. Kalau perlu kita merantau meninggalkan keluarga demi mencari nafkah untuk hari depan anak-anak kita. Wah, ayah teladan. Tetapi semua itu kita lakukan tanpa mengingat Tuhan. Dan Tuhan menjadi nomor sekian gara-gara urusan yang kita anggap penting, yang baik itu. Maka itu adalah dosa. Sebab kita punya berhala, bukan berhala dalam bentuk patung dan jimat yang kita sembah, tetapi berhala abstrak, yaitu segala sesuatu yang bukan Allah, tapi mengambil tempat dan proporsi yang sepatutnya hanya untuk Allah. Secara positif, di Perjanjian Baru, ketika orang bertanya kepada Tuhan Yesus, hukum apakah yang terutama? Tuhan Yesus memberikan hukum, yaitu kasih. Kasihilah Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap kekuatanmu. Nomor satu adalah Allah. Dan di luar itu adalah dosa. Dan kalau kita mengukur dosa dengan definisi ini, betapa banyak dan besarnya dosa saya, dan betapa banyak dan besarnya dosa saudara. Sebab kita kerap tidak menomorsatukan Tuhan. Kita memanggil Dia Tuhan, tapi kita tidak menghormati Dia sebagai Tuhan pemilik kita. Kita menyapa Dia Bapa, tapi kita kurang ajar terhadap Dia. Tapi kita tidak merasa. Karena kita tidak merasa dosa kita besar, kita tidak mengasihi Dia. Karena kita tidak menghayati betapa luar biasa pengorbanannya untuk kita. Itu kemungkinan yang ketiga. Dan kemungkinan yang lain adalah kita sudah mengerti Dia mati ganti kita. Ketika kita masih belum peduli kepada Dia, ketika kita masih berkacang dalam dosa, kasih itu agung luar biasa. Dan celakanya, kita tetap tidak mengasihi Dia. Apa penyebab untuk kondisi seperti ini, saudara?
Kalau kita kembali kepada pengandaian yang tadi saya ambil, baik tentang menggantikan orang ngantri di pengadilan atau orang lain menggantikan kita, memberikan sesuatu, mendonorkan sesuatu yang sangat kita butuhkan, dan dia sendiri celaka gara-gara menjadi donor buat kita dan kita mendapat hidup yang kedua. Tetapi kalau kita tidak berterima kasih kepadanya, kita tidak mempedulikan semua urusan yang dia tinggalkan karena dia menggantikan kita. Saudara, coba kita nilai dan komentari apa yang menyebabkan ada orang bisa tidak peduli kepada orang yang berjasa kepada dia. Apa sebabnya? Apa sebabnya, saudara? Nah, macam-macam lah kita namakan dia. Kita bilang penyebabnya adalah bocengli. Betul? Nggak tahu diri, nggak tahu budi, tidak berterima kasih, dan bermartabat rendah. Orang-orang hina, tidak berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Itulah orang-orang durhaka. Dan jika orang seperti ini membengkalaikan sumber berkatnya, yaitu Yesus Kristus, apakah salah kalau Paulus katakan terkutuklah orang? Bukan karena dikutuk, tapi karena dia menempatkan diri di luar jalur berkat. Yang cuma dua alternatif, either berkat atau kutuk. Ada orang berkata, Pak Hengki, kalau khotbah suka menyindir. Hari ini saya berkata kepada saudara, khotbah ini tidak menyindir, tapi terus terang khotbah ini menyerang. Saya menyerang. Saya menyerang setiap orang yang sudah mengerti Tuhan Yesus berkorban untuk dia, tapi orang itu tidak mengasihi Tuhan. Saya menyerang setiap orang yang menamakan diri Kristen lalu mendengar khotbah ini melalui YouTube dan video khotbah Facebook Community, di mana saja dia berada. Saya menyerang orang-orang seperti itu berdasarkan firman Tuhan. Karena mengasihi Tuhan Yesus adalah suatu keniscayaan yang mutlak. Bukan opsional, bukan pilihan, bukan boleh mengasihi, boleh syukur, tidak mengasihi, ya orang apa-apa. No way. Dia patut kita kasihi, sebab dia paling mengasihi kita. Yohanes Rasul mengatakan, kita mengasihi dia, karena dia lebih dahulu mengasihi kita. Tidak ada option yang lain sebetulnya. Tapi kalau kita tidak mengasihi dia juga, kita menempatkan diri kita di dalam posisi yang celaka. Kemarin dulu kita Bible study. Salah seorang peserta bertanya, mengapa Tuhan Yesus berkata kepada Yudas tentang Yudas, celakalah orang yang olehnya aku diserahkan. Jadi celakalah Yudas. Mengapa Yudas celaka? Karena Yudas 3 tahun bersama dengan Tuhan Yesus, melihat orang macam apa sih itu Yesus, tapi dia tidak mengasihi Yesus. Dia mencurigai Yesus. Dia kecewa terhadap Yesus. Dia menjual Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, celakalah orang itu. Bukan Tuhan Yesus mengutuki Yudas, tetapi orang itu menempatkan dirinya di alternatif yang satu lagi, selain di jalur berkat. Tidak ada alternatif lain. Kasihan sekali orang seperti Yudas. Seusai mendengar khotbah ini, saya berdoa supaya setiap orang yang mendengar khotbah ini, yang mendalami firman Tuhan yang diuraikan, boleh mengalami kebenaran prinsip firman Tuhan yang Paulus katakan, salam berkatnya, yaitu kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Artinya, orang-orang itu menempatkan diri di dalam alternatif yang satu, karena dia mengasihi Tuhan Yesus. Tidak ada kemungkinan lain selain anugerah Allah berlimpah kepadanya. Sebagai penutup khotbah, saya hendak mengajak kita secara singkat mengkaji
Apa sih bukti kita mengasihi Tuhan? Bagaimana kita tahu bahwa kita mengasihi Tuhan atau tidak? Saudara, orang jatuh cinta paling mudah dilihat yaitu mereka selalu rindu untuk bersama-sama. Kendati terpisah oleh jarak dan waktu, orang yang saling mengasihi, mereka selalu rindu bersama-sama. Dengan texting, dengan calling, dengan surat, dan selalu mengenal orang, selalu rindu bersama-sama. Jadi, yang pertama yang saya mau katakan secara praktis adalah, bila Anda mengasihi Tuhan, wujudkanlah dan ukurlah kerinduan saudara untuk selalu senang bersama-sama dengan Tuhan. Kalau belum bisa setiap hari sisihkan waktu bersama dengan Tuhan, at least seminggu sekali saudara rindukanlah Tuhan dan carilah hadiratnya di dalam kebaktian formal. Saya tidak mengharuskan saudara kebaktian ke Graceful Community dengan baik-baik, tetapi saya mau berdasarkan bahwa firman Tuhan, setiap orang yang sudah mengerti bahwa dia dikasihi oleh Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus mati ganti dosanya yang parah, orang itu setiap hari Minggu harus mengusahakan diri untuk beribadah di mana saja. Kalau saudara nggak bisa sore hari, saudara usahakan pagi hari. Kalau saudara hari itu penuh jadwal, tetap cari waktu pergi kebaktian resmi. Kalau saudara sedang traveling, saudara sedang tour of duty untuk tugas bisnis saudara, keluar kota, keluar negeri, sampai hari Minggu, tetap cari tempat ibadah. Sebab itulah salah satu wujud yang paling gampang bahwa saudara merindukan Tuhan Yesus. Dan dia menunggu saudara. Bible study kemarin hari Jumat, kita mendengar Tuhan Yesus berkata, aku sangat rindu untuk makan Paskah ini bersama dengan kamu. Saudara lihat, Tuhan Yesus selalu merindukan kita. Apa kita menyambut uluran tangannya, berjabat dengan dia, bahwa kita rindu kepadanya juga, karena kita membalas kasih. Yang kedua, Yohanes 14 ayat 15, Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi ukurlah diri kita. Kita sudah mengerti banyak kebenaran firman Tuhan. Berapa banyak yang kita lakoni, yang kita taati. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan Yesus, buktikanlah dengan mentaati Dia. Sama seperti seorang suami atau seorang istri. Kalau mengatakan dia mengasihi pasangannya, tetapi dia tidak menuruti kehendak atau perintah yang baik dari pasangannya, bukan kehendak membabi buta, tapi kehendak-kehendak prinsipil yang baik, misalnya tentang penghematan, tentang menjaga kesehatan, tentang menempatkan barang secara pantas, dan sebagainya. Dia tidak gubris, berarti dia tidak mempedulikan perasaan pasangan, tapi dia bilang dia sayang. Buat apa kita selalu berucap sayang, menyanyi tentang sayang dan cinta kepada Tuhan, tapi kita tidak mewujudkan dengan ketaatan kita kepada Tuhan. Itu ukuran yang kedua. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Yang ketiga, orang yang mengasihi, dalam hal ini mengasihi Tuhan, dia rela untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Satu hari Tuhan Yesus diundang makan oleh seorang Farisi. Orang Farisi itu orang suci, yang tidak mau bersentuhan dengan dunia yang berdosa. Tuhan Yesus diundang makan di rumah Simon orang Farisi. Lalu ketika Tuhan Yesus duduk makan, ada seorang perempuan yang terkenal berdosa di kota itu masuk. Orang ini adalah tamu, tidak diundang. Dia masuk, lalu dia pergi ke belakang Tuhan Yesus. Orang-orang Yahudi kalau makan itu mereka setengah terbaring, kakinya berselonjor ke belakang. Mereka bertumpuk bertangan seperti ini.
Lalu perempuan itu membasahi kaki Tuhan Yesus dengan air matanya. Lalu mengurapi minyak, membasuh dengan rambutnya. Kemudian Simon orang suci dibilang dalam hatinya, kalau orang ini rabi yang suci, dia mestinya tahu perempuan macam apa yang menyentuh-nyentuh dia ini. Dan Tuhan Yesus yang Maha tahu, melihat air wajah Simon orang Farisi, Tuhan tahu apa isi hati Simon. Sebab Amsal selalu mengatakan, orang bijaksana menimba isi hati orang kedua. Lalu Tuhan berkata, Simon, Simon, aku punya cerita. Ada dua orang berhutang. Yang satu hutangnya sedikit, yang satu hutangnya banyak. Dua-dua gak bisa bayar. Lalu orang yang punya piutang alias si tuan yang memberikan hutang memutihkan hutang kedua orang itu. Sudah lunas saja, anggap lunas meskipun kamu tidak bisa bayar. Dan aku tidak menuntut apa-apa. Dari dua orang yang berhutang itu, Simon, yang mana yang lebih berterima kasih? Satu pertanyaan yang sangat gampang. Anak TK juga bisa menjawab. Simon berkata, tentu orang yang lebih banyak hutangnya Tuhan yang berterima kasih. Lalu Tuhan berkata, Simon, aku masuk ke rumahmu, engkau tidak memeluk aku. Tetapi perempuan ini tidak henti-hentinya menciumi kakiku. Aku masuk ke rumahmu, engkau tidak membasuh kakiku. Tapi perempuan ini membasuh kakiku dengan air matanya. Mengapa Simon? Karena dosanya terlalu besar. Maka karena dosanya diampuni, kasihnya pun kepadaku besar luar biasa. Dia mengorbankan minyak narwasmi yang mahal dan sebagainya, tidak rasa apa. Saudara-saudara, orang yang mengasihi Tuhan rela berkorban, suka memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bila melakukan sesuatu, dia siapkan the best untuk Tuhan. Kalau sampai berulang kali dia lagi kebagian, dia tidak berkata again, kok aku lagi sih? Orang lain nggak bisa. No, dia menganggap melayani Tuhan adalah sebuah privilege, sebuah hak istimewa. Kalau bisa, aku mau lagi. Saya pernah cerita bukan, ada seorang ibu bersaksi di sebuah konferensi penginjilan. Ibu ini punya 4 anak laki-laki. Anak yang pertama berangkat jadi misionari ke Afrika, kena wabah penyakit, meninggal di Afrika. Anak yang kedua mempersembahkan diri menjadi misionari, menggantikan kakaknya, berangkat lagi ke negeri yang sama di Afrika, mati lagi di sana. Yang ketiga berangkat, sakit, meninggal pula. Yang keempat juga berangkat menjadi misionari dan juga pulang nama alias meninggal dunia di negeri tersebut. Semua orang terharu. Ibu ini juga menangis setelah dia bisa menenangkan diri. Pembawa acara berkata, kami semua prihatin dengan ibu. Kami bisa merasakan penderitaan ibu. Semua orang menangis. Tapi ibu ini berkata, aku menangis bukan karena aku kehilangan 4 anak itu. Kalian menangis, kamu pikir karena hatiku hancur kehilangan 4 anak. Ibu menangis karena apa? Aku menangis karena aku cuma punya 4 anak, tidak punya anak yang kelima. Kalau aku punya anak yang kelima, anak itu pun kalau Tuhan mau, aku rela persembahkan dia berangkat kembali menjadi misionari. Orang yang mengasihi Tuhan rela berkorban, suka memberi yang terbaik, tidak pernah mau kehilangan kesempatan melayani Tuhan. Apa kita mengasihi Tuhan? Yang keempat, orang yang mengasihi memberi tepat nomor 1 kepada orang yang dikasihi. Kalau kita mengasihi sesuatu, kita memberi
tempat nomor satu kepada yang kita kasih itu. Either itu seseorang, atau suatu benda, atau suatu kesenangan, atau semacam jenis makanan yang kita senangi. Kita berikan dia tempat nomor satu. Apa kita mengasihi Tuhan? Nomor berapa dia di dalam hidup dan hidupku? Adakah agenda lain, atau teman, atau sanak famili, atau tamu yang menggantikan tempat Tuhan? Marilah saudara-saudara, bersama dengan semua orang yang menyadari dan meresapi kasih Tuhan, kita sering berseru dan menyanyi kasih yang ajaib, kasih dari Golgota itu, kasih yang ajaib, kasih yang membawa Tuhan turun dari surga meninggalkan singgasana, kasih yang ajaib. Meskipun aku pernah menjadi seterunya, tetapi dia mencari aku, dia merengkuh aku, dia menggantikan aku mati di kayu salib. Aku tidak mungkin melupakan kasihnya yang indah itu, dan aku mau membalas kasihnya dan memasyurkan kasih yang ajaib itu. Mari kita menyambut Paskah 2015 dengan menumbuhkan